Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Tazkiyah Sunan Kalijaga, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Tazkiyah Sunan Kalijaga, dan kemudian santriwan santriwati yang pada kesempatan kali ini hadir di acara Ramadan Ceria Pondok Pesantren Al-Tazkiyah Sunan Kalijaga. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kewajiban kita sebagai umat muslim, terutama yang sudah mukallaf itu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kemudian juga adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini sudah diberikan kesempatan juga belajar untuk berpuasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan bagi kita, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu terlimpah curahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa bermimpi, berharap, dan kemudian juga berkeinginan, bercita-cita menjadi umat beliau yang kemudian nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini apa temanya, Dokter? Tentang niat ya, pentingnya niat. Apa itu niat? Niat ini salah satu fungsinya adalah untuk membedakan antara satu pekerjaan ibadah dengan ibadah yang lain. Fungsinya ini. Jadi karena menjadi pentingnya niat sebagai pembeda antara pekerjaan ibadah yang satu dengan yang lain, maka para ulama ini bersepakat niat menjadi salah satu bagian daripada rukun ataupun syarat sah daripada sebuah pekerjaan ibadah. Termasuk di dalam puasa Ramadan. Apa? Rukun puasa Ramadan apa? Rukun puasa kan apa? Ada dua. Yang pertama yaitu niat. Ya. Gimana puasa Ramadan niatnya? Ini siapa? Ini siapa yang kecil ini? Siapa namanya? Melsi bisa niat puasanya bisa. Nama itu Salmagodin an ada ifadu syahri Ramadan hadisanati fadlillahi ta'ala. Lantas bagaimana ketika seseorang itu lupa niat? Maka sesuai dengan daripada ketentuannya kalau fikih bahwa kalau bicara tentang puasa fardu Ramadan, apabila lupa niat, karena rukun niat dan syaratnya niat. Jadi rukun puasa itu ada dua, yang pertama adalah niat, yang kedua
menjaga daripada segala sesuatu yang membatalkan. Maka apabila lupa niat, karena syarat dilakukannya niat adalah ketika hadirnya malam, artinya sempurnanya malam, atau dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar, sebelum terbit fajar. Maka selama itu dilakukan, kemudian selama waktu itu kemudian kita lupa untuk niat, maka tetap wajib qada puasanya. Jadi tidak, kecuali puasa sunnah, sholat Senin Kamis. Maka ini akan menjadi pembeda antara antara ibadah satu dengan yang lain. Ini juga menjadi pembeda. Jadi karena kenapa? Karena seperti halnya dalam masalah yang lain, seperti hal sholat misalkan. Sholat. Kenapa menjadi pembeda? Sholat zuhur dengan sholat asar ini sama-sama 4 rakaat. Maka apa yang menjadi pembedanya adalah hanya satu, yaitu niat. Tidak ada pembeda. Mulai dari takbiratul ihram bacaannya begitu sampai salamnya begitu, dan bentuk rakaatnya, jumlah rakaatnya 4 sama. Bacaannya tidak ada yang berbeda kecuali niatnya. Itu pembedanya. Jadi kalau misalkan apa sih pentingnya niat, terus kemudian ngapain sih harusnya niat begitu? Tentunya sholat asar, sholat isya, dan sholat zuhur ini tidak ada bedanya. Maka disinilah menjadi pentingnya niat, bahwa niat menjadi salah satu rukun atau syarat sah daripada sebuah pekerjaan ibadah. Dalam hadis disampaikan innamal a'malu binniyat. Dan kemudian segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, dan kemudian Allah akan memberikan atau kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh kita. Begitu. Segala sesuatunya. Misalkan begini, puasa. Jadi hanya 2 ya. Setidaknya ada 3 kategori tentang niat. Yang pertama, niat ini membedakan fungsinya. Niat ini membedakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Yang kedua, niat ini kemudian tidak bisa ditukar, dalam artian begini, tidak berpengaruh terhadap amaliyahnya, tidak berpengaruh terhadap niatnya. Jadi tidak bisa kita mau gosok tapi niat gosoknya dengan niat ke masjid. Itu artinya gini, kita niatkan begini, saya niat gosok sendal ini untuk apa? Untuk ibadah jamaah kita ke masjid. Kemaksiatannya tetap menjadi maksiat gosok, walaupun pekerjaan yang dilakukannya adalah ibadah. Atau misalkan begini, dengan teman, karena teman sudah kelaparan, akhirnya dapat misalkan maling jambu begitu, untuk diberikan menolong temannya yang kelaparan. Ini tetap niatnya niat kemaksiatan, walaupun ya, kalau bahasa ininya tidak bisa seperti Robin Hood mencuri untuk dibagikan kepada fakir miskin begitu. Jadi niat yang jahat tetap niat yang kemudian baik, kemudian dilakukan dengan pekerjaan baik, maka hasilnya akan baik. Kemudian niat yang baik tapi pekerjaannya tidak baik, maka ini juga tetap tidak baik. Apalagi kemudian niat tidak baik, kemudian dilakukan dengan pekerjaan yang tidak baik. Pembedanya adalah satu, ketika amal baik untuk pekerjaan ataupun ibadah yang baik, maka sebelum dilakukan, maka ini akan mendapatkan pahala kebaikan niatnya saja. Tetapi kemudian kalau misalkan niatnya jahat, niatnya kemaksiatan, sebelum perbuatannya itu dilakukan, maka itu tidak menjadi atau tidak dicatatkan sebagai perbuatan yang
yang jahat atau yang zalim begitu. Nah, terus kemudian ada hal-hal yang lain lagi keterkaitan niat ini. Niat Islam, di dalam Islam ini menganjurkan sesuai dengan perintah Allah bahwa niatkanlah segala sesuatu pekerjaan semata. Seperti halnya puasa kita, maka kita niatkan hanya lillahi ta'ala atau hanya karena Allah semata, tidak karena yang lain. Karena kenapa? Siapapun yang kemudian meniatkan sesuatu, jadi niatnya sudah rukun, sudah jelas di dalam i'tiqad awalnya, misalkan secara bacaan nawaitu soma qadin an adai fardu syahri ramadhan hadisan lillahi ta'ala. Tapi kemudian kenapa? Ini beda dengan adik-adik kita yang masih kita peki yang kecil-kecil ya, gitu. Tapi kalau yang sini-sini nih, yang sudah SMP ke atas, SMA ke atas, sudah berubah niatnya. Jangan sama sekali supaya puasa full itu hanya supaya dapat baju bagus. Ya, puasa full supaya nanti puas lebarannya dapat THR-nya gede gitu. Itu hanya, maka kata Allah, itulah yang akan mereka dapatkan. Maka tujukanlah setiap perbuatan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah, begitu. Jadi kalau nanti puasa kita, nahan lapar kita, tidak makan kita, kemudian ini diniatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, misalkan ya tadi, misalkan supaya dapat THR ya, supaya dapat bajunya baru, biasanya dibeliin satu karena kalau puasanya full nanti dibeli 2 setel misalkan bajunya. Nah, maka ini termasuk daripada golongan ibadah yang sia-sia. Gugur kewajibannya karena rukunnya terpenuhi, niat, tidak makan dan minum, tidak atau mencegah perbuatan yang membatalkan puasa. Tapi kemudian karena niatnya bukan lillahi ta'ala, maka dia hanya menggugurkan kewajiban sebagai muslim menjalankan puasa, tetapi kemudian tidak mendapatkan nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dulu Allah yang kemudian bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa ada yang ditanyakan ya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.